Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Alisa, NIM A01219058 dari kelas Desain Furniture B tahun angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil desain meja pimpinan atau office table yang saya beri nama Kazumiko Office Table. Nah, saya telah membuat peta konsep mengenai apa saja yang akan saya sampaikan di video presentasi saya kali ini. Ada deskripsi umum, kemudian ada analisis permasalahan, kemudian ada analisis konsep dan ide, ada desain alternatif, dan yang terakhir ada desain terpilih. Nah, yang pertama kita bahas mengenai deskripsi umum. Ya, pimpinan merupakan meja yang digunakan untuk pimpinan atau direktur perusahaan, di mana biasanya meja ini bagian depannya tertutup. Lanjut ke analisis permasalahan. Untuk peta permasalahan, di sini saya memiliki dua masalah. Yang pertama adalah keragaman pekerjaan yang dilakukan di meja kerja. Misalnya membaca, menulis, meletakkan benda-benda, ataupun bertemu dengan klien. Nah, yang kedua adalah warna dan gaya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang melihatnya, di mana biasanya first impression atau kesan pertama yang ditimbulkan adalah ketika orang itu melihat sesuatu, mereka mengaitkan dengan kinerja atau profesionalitas perusahaan tersebut. Nah, dari data permasalahan di atas, kemudian muncullah solusi. Yang pertama adalah perlunya bagian yang dapat mengoptimalkan kebutuhan pekerjaan, misalnya meja yang luas, kemudian storage yang banyak, ataupun multifungsi, yang mana itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, solusi yang kedua adalah perlunya gaya maupun warna pada office table agar dapat memberikan kesan hebat ataupun kuat, namun juga masih terlihat elegan dan nyaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis konsep. Nah, untuk identifikasi konsep, saya mengambil konsep etnik Jepang, yaitu Kumiko Art, di mana Kumiko Art ini adalah seni merangkai kayu tanpa lem yang berasal dari Jepang. Di mana motif yang dibuat oleh Kumiko Art ini berupa motif geometrik yang umumnya perpaduan segitiga sama sisi dengan pola-pola yang berbeda. Lanjut ke identifikasi fungsi. Nah, di sini ada 4 fungsi. Yang pertama adalah tempat membaca maupun menulis, kemudian tempat meletakkan komputer dan benda kerja lainnya, kemudian tempat menerima tamu ataupun klien, dan yang keempat adalah tempat penyimpanan berkas-berkas ataupun storage. Kemudian untuk standarisasi ukuran itu sangat beragam di media internet. Namun, poin pentingnya adalah harus disesuaikan dengan ergonomi kegunaan serta kebutuhan dalam pekerjaan itu sendiri. Untuk identifikasi style atau gaya, di sini saya menggunakan gaya klasik kontemporer, di mana gaya klasik kontemporer merupakan gaya masa kini yang terbentuk dari gaya klasik yang telah dimodernisasi ataupun dikembangkan. Nah, alasan saya memilih desain ini karena saya ingin memberikan desain yang stylish, yang namun masih memberikan nuansa klasik sehingga nampak elegan. Untuk perencanaan jenis konstruksi, di sini saya membaginya menjadi 3. Yang pertama ada knockdown, di mana furniture ini dapat dibongkar pasang. Yang kedua ada knock-up, di mana furniture ini tidak dapat dibongkar pasang ataupun sudah paten. Nah, yang ketiga adalah mobile furniture, di mana furniture ini menggunakan sehingga dapat dengan mudah dipindahkan. Nah, masuk ke tahap brainstorming ide konsep dari desain office table yang saya buat. Dimana yang pertama adalah mengutamakan kualitas dan kenyamanan produk. Kemudian yang kedua adalah menginginkan desain yang stylish dan unik. Yang ketiga adalah bergaya klasik kontemporer. Yang keempat adalah menggunakan ornamen-ornamen kumiko. Yang kelima adalah ditempatkan di indoor. Dan yang keenam adalah menggunakan perpaduan warna yang tegas dan soft, di mana menghasilkan kesan klasik. Lanjut ke desain alternatif. Di sini saya memiliki 3 desain alternatif. Inilah desain alternatif pertama saya,
di mana desain ini memiliki overall dimension dengan panjang 2460 mm, kedalaman 1860 mm, dan ketinggian 750 mm. Nah, untuk konsep produknya sendiri, ini terinspirasi dari Kumiko Art. Kemudian untuk gayanya adalah klasik kontemporer. Untuk sistem konstruksi, saya menggunakan sistem konstruksi knockdown. Kemudian untuk material menggunakan maple wood. Untuk fungsinya sendiri bisa digunakan sebagai meja kerja direktur, meja penerima tamu, tempat penyimpanan berkas, serta penambah nilai estetis ruangan. Nah, untuk penempatan ruangannya saya memilih indoor. Kemudian untuk finishingnya saya menggunakan close board dengan warna brown walnut stain dan natural finishing maple. Nah, untuk target pasar sendiri adalah menengah ke atas. Nah, ini adalah desain alternatif kedua saya, di mana desain ini memiliki overall dimension dengan panjang 2400 mm, kedalaman 1800 mm, dan ketinggian 750 mm. Nah, untuk konsep produknya, inspirasinya sama, yaitu Kumiko Art, gayanya juga klasik kontemporer, kemudian sistem konstruksi knockdown. Untuk material sendiri, saya menggunakan maple wood dan mango wood. Nah, untuk fungsinya sendiri, yaitu sebagai tempat kerja direktur, meja penerima tamu, tempat penyimpanan berkas, serta penambah nilai estetis ruangan. Nah, untuk penempatannya adalah indoor, dan finishingnya di sini saya menggunakan close board dengan warna brown walnut stain serta white color duco, itu untuk mango wood, dan yang brown walnut stain ini untuk maple woodnya. Nah, untuk target pasarnya sendiri itu adalah menengah ke atas. Nah, ini adalah desain alternatif ketiga ataupun terakhir, yang memiliki overall dimension dengan panjang 2400 mm, kedalaman 1800 mm, dan ketinggian 750 mm. Nah, untuk konsep produknya sendiri sama, yaitu terinspirasi dari Kumiko Art, kemudian gayanya klasik kontemporer, sistem konstruksi masih knockdown. Nah, untuk materialnya sendiri saya menggunakan maple wood dan mango wood. Untuk fungsinya sendiri bisa digunakan sebagai meja kerja direktur, kemudian meja penerima tamu, tempat menyimpan berkas, serta penambah nilai estetis ruang kerja. Untuk penempatannya sendiri saya memilih indoor. Nah, untuk finishing saya memilih finishing close board dengan warna black walnut stain untuk maple wood dan white duco color untuk mango wood. Nah, untuk target pasarnya sendiri saya mentargetkan ke kalangan menengah ke atas. Lanjut, kita masuk ke desain terpilih. Nah, untuk desain yang terpilih, saya memilih desain yang pertama dengan alasan yang pertama adalah karena style klasik kontemporernya lebih kuat daripada yang lainnya, di mana pengaplikasian Kumiko-nya ini lebih banyak, sehingga kesan klasiknya ini lebih terasa. Dan yang kedua, dari permasalahan, desain yang diperlukan adalah desain yang bisa menunjukkan kesan kuat ataupun profesional. Nah, menurut saya, desain satu ini sangat cocok dijadikan solusi, karena desainnya menggunakan garis tegas ataupun geometris, sehingga terkesan kuat. Yang ketiga adalah perpaduan warna dan bentuk yang sesuai dari brainstorming konsep yang awal tadi saya jelaskan. Dan yang keempat adalah sangat realistis untuk direalisasikan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Kazumiko Office Table. Nah, apa sih Kazumiko Office Table itu? Dan apa juga filosofinya? Nah, nama Kazumiko Office Table itu sendiri memiliki filosofi, yang mana Kazumiko diambil dari kata Kazumi dari bahasa Jepang, yang berarti keindahan yang harmonis atau kesatuan yang indah. Juga dari kata Kumiko, yang merupakan inspirasi konsep yang saya usung. Nah, masuk ke identifikasi produk Kazumiko Office Table. Di sini menggunakan material maple wood. Kemudian untuk finishing menggunakan finishing close board dengan warna brown walnut stain color dan natural finishing maple. Kemudian untuk sistem konstruksi di sini menggunakan sistem
konstruksi knockdown. Dan untuk konstruksi dan hardware-nya sendiri ada beberapa, yaitu konstruksi lidah alur, minifig hardware, skru diameter 8 1 inch dan juga 5/8 inch, kemudian menggunakan modesty block, kemudian rail drawer, engsel sendok, dan juga baut tanam ataupun hanger bolt. Identifikasi material. Di sini menggunakan material maplewood dengan kelebihan yang pertama adalah tekstur serat yang cantik, kemudian karakteristik kayunya tergolong berat, keras, dan anti lembab, dan yang ketiga adalah tidak mudah tergores ataupun lecet, dan yang terakhir adalah mudah dalam perawatannya. Nah, di sini saya memiliki alternatif lain untuk material, yaitu MDF dengan finishing veneer, yaitu untuk beberapa misalnya klien yang menginginkan harga yang lebih murah daripada menggunakan maplewood seperti itu. Nah, untuk identifikasi konstruksi dan hardware, di sini saya menggunakan sistem knockdown dengan alasan memudahkan proses pengiriman serta pemasangan, di mana menggunakan beberapa konstruksi dan hardware. Yang pertama ada lidah alur, kemudian ada minifig hardware, ada skru, modesty block, engsel sendok, rail drawer, kemudian hanger bolt. Masuk ke identifikasi finishing. Nah, finishing di sini saya menggunakan finishing close pore ataupun finishing pori tertutup, di mana merupakan jenis finishing yang pori-porinya itu benar-benar tertutup secara struktural, sehingga seratnya masih kelihatan, akan tetapi saat dipegang ataupun diraba itu teksturnya terasa halus. Nah, untuk identifikasi warna, saya di sini memilih dua warna atau menggunakan dua warna. Yang pertama adalah warna brown walnut stain color yang saya gunakan pada bagian top table dan kumiko artnya. Dan yang kedua adalah light maple, di mana light maple ini saya menggunakan warna asli kayu maple yang saya beri finishing natural, dan saya gunakan untuk bagian bodi, rak, serta laci. Nah, ini adalah gambar soft drawing yang saya cantumkan, di mana meliputi tampak depan, samping, atas, dan juga isometri. Nah, untuk gambar yang kedua ini adalah bagian di mana office table ini ketika dipisahkan, jadi membentuk dua subpart, yaitu subpart A dan subpart B. Dan yang terakhir adalah gambar rendering dari Kazumiko office table itu sendiri. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.